Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Akhirnya timnas Spanyol dan Prancis akan bertemu di babak semifinal Euro 2024, di mana Spanyol telah berhasil mengalahkan sang tuan rumah Jerman melalui babak perpanjangan waktu dengan skor tipis 2-1, sementara Prancis berhasil melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan Portugal melalui drama adu tendangan penalti. Praktis dengan hasil ini, perjuangan tuan rumah Jerman dan juga Portugal harus terhenti di babak 8 besar Euro 2024. Pertandingan pertama antara tuan rumah Jerman melawan Spanyol di babak 8 besar ini tentu menyajikan pertandingan yang terlalu seru ya menurut saya di babak 8 besar ini. Ya, sudah saya katakan di konten sebelumnya bahwa memang idealnya Spanyol dan Jerman ini minimal bertemu di semifinal atau bisa saja di babak final, tetapi ya memang hasilnya kedua tim ini harus bertemu terlalu dini, yaitu di babak 8 besar. Dan ketika pertandingan ini dimulai, kedua tim langsung menyajikan permainan yang sangat-sangat luar biasa. Adu taktik dari kedua pelatih dan secara game plan pun ini sangat-sangat menghibur. Jadi dari kedua tim ini saling berjual beli serangan ya. Jadi di babak pertama awalnya Spanyol melakukan inisiatif serangan hingga ke menit 20, tetapi dari menit 20 hingga ke akhir babak pertama itu dikuasai oleh tuan rumah Jerman ya. Jadi benar-benar sangat seru sekali, bahkan kedua kiper pun Manuel Neuer dan Unai Simon ini sangat baik menjaga gawang mereka masing-masing. Tidak ada gol tercipta di babak pertama, namun di babak kedua, di awal-awal babak kedua ketika menit 51, Spanyol akhirnya mengejutkan tuan rumah ya. Itu berawal dari pergerakan Lamine Yamal di sisi kanan, sehingga dia berhasil memberikan umpan tarik ke kotak penalti dan bola disambar oleh Dani Olmo dengan tendangan mendatar yang tidak bisa dijangkau oleh Manuel Neuer ya, sehingga Spanyol unggul 1-0. Nah, setelah kebobolan akhirnya Jerman merespon dengan cepat, lalu Jerman menaikkan intensitas serangan dan beberapa kali Jerman mendapatkan peluang emas untuk menciptakan gol gitu, mulai dari Niklas Füllkrug, lalu ada Kai Havertz, sampai dengan Jamal Musiala juga. Tetapi yaitu di penyelesaian akhir Jerman kurang begitu beruntung, dan juga penjaga gawang dari Spanyol Unai Simon ini sangat-sangat luar biasa yang menjaga gawangnya. Beberapa kali melakukan save-save yang sangat penting. Terus menyerang dengan sabar, akhirnya Jerman membuahkan hasil di menit akhir babak kedua. Berawal dari crossing back kiri pengganti David Raum, Matlastad ya kalau tidak salah namanya, saya lupa. Dia melakukan umpan crossing, lalu bola disundul oleh Joshua Kimmich dan bola liar disambar oleh Florian Wirtz ya melalui tendangan polinya, dan bola hasil tendangan poli Florian Wirtz mengarah ke pojok kanan gawang dari Unai Simon, yang Unai Simon hanya melihat bola tersebut, tidak bergerak, sehingga pertandingan akhirnya berakhir imbang dengan skor 1-1. Dan tentu ini dilanjutkan ke babak extra time. Di babak extra time ini kedua tim tetap memainkan permainan terbuka, tetapi intensitas agak sedikit menurun karena memang kelihatan dari kedua tim ini secara stamina pun sudah sangat kelelahan ya, sudah sangat lelah. Bahkan juga ada beberapa pemain yang mengalami kram dan mengalami cedera gitu ya. Sehingga pada akhirnya di akhir babak extra time yang kedua, melalui Dani Olmo yang mengirimkan umpan crossing, lalu
Mikel Merino yang tanpa kawalan dibiarkan oleh Antonio Rudiger dengan leluasa menyundul bola. Bola hasil sundulan dari Mikel Merino ini mengarah ke pojok kanan atas gawang dari Manuel Neuer yang hanya bisa berdiam melihat bola masuk ke dalam gawangnya. Nah, tentu ini dengan hasil ini akhirnya Spanyol bisa melaju ke babak semifinal, dan tentu ini juga merupakan pukulan juga ya bagi tuan rumah Jerman yang ya pastinya sebagai tuan rumah mereka ingin menjadi juara di edisi kali ini di rumahnya sendiri. Dan tentu juga ada beberapa catatan penting di pertandingan antara Spanyol dan Jerman ini. Yang pertama yaitu kita tahu bahwa Jerman ini dimotori oleh jenderal lapangan tengah Toni Kroos ya, di mana Toni Kroos ini diberi kepercayaan oleh Julian Nagelsmann diturunkan sebagai starter untuk menjadi motor lini tengah Jerman. Tetapi dampak yang diberikan oleh Toni Kroos ini di pertandingan tersebut sangat-sangat minim ya. Bahkan Toni Kroos tidak satupun melakukan tembakan atau shooting yang biasanya dia lakukan di pertandingan-pertandingan lain gitu. Shooting seperti di luar kotak penalti, shooting jarak jauh biasa dia lakukan, tetapi di pertandingan melawan Spanyol semalam itu tidak terlihat. Bahkan dia juga hanya bisa mencatatkan 2 umpan kunci saja gitu. Tentu ini catatan yang sangat-sangat buruk yang diraih Toni Kroos sejauh ini, dan selain dari itu dia juga punya catatan negatif juga, membuat pemain cedera lawan, yaitu membuat Pedri pemain Spanyol cedera ya, tepatnya di babak pertama pada menit ke-7 kalau tidak salah. Toni Kroos menekel Pedri dan hasil dari tackle Toni Kroos itu membuat Pedri mengalami cedera, sehingga Federasi Spanyol mengatakan bahwa mereka harus melakukan diagnosis lebih lanjut. Maka dari itu Pedri dinyatakan tidak bisa mengikuti pertandingan di sisa turnamen ini. Nah, itu juga jadi catatan buruk bagi Toni Kroos. Jadi Toni Kroos yang ingin atau dia punya mimpi ingin menutup karir sepak bolanya sebelum pensiun, ingin juara bersama timnas Jerman di negaranya sendiri, menjadi juara Euro, itu harus dikubur mimpinya ya, karena ya dia juga tidak berhasil membawa Jerman lolos ke babak semifinal seperti itu. Lalu di pertandingan yang kedua yaitu pertandingan Prancis dan juga Portugal, ini berbeda dengan pertandingan Spanyol dan Jerman ya. Pertandingan Prancis dan Portugal ini terlihat sangat berjalan dengan tempo yang lambat gitu. Jadi dari kedua tim ini ya memang kedua tim saling berjual beli serangan juga, tetapi tidak semenarik pertandingan Spanyol dan Jerman gitu ya. Bahkan kedua tim ini tidak bisa mencetak gol hingga ke babak extra time dan harus ditentukan melalui drama adu tendangan penalti. Dan hasilnya Prancis keluar sebagai pemenang di pertandingan tersebut dan berhak lolos ke babak semifinal setelah penalti dari Joao Felix gagal dan Prancis lolos ke semifinal. Dan tentu ini juga menjadi catatan buruk juga bagi Portugal, terutama bagi Cristiano Ronaldo yang dia gagal bisa menjuarai Euro untuk kedua kalinya bersama Portugal di edisi kali ini. Dan tentu untuk Cristiano Ronaldo di edisi kali ini juga dia mendapatkan catatan yang sangat buruk. Jadi mulai dari awal karirnya bersama timnas Portugal di Euro 2004, dia selalu mencetak gol di setiap edisi Euro, mulai dari 2004 sampai dengan 2020. Namun rekor tersebut itu terhenti di Euro edisi kali ini, karena di Euro edisi kali ini Cristiano Ronaldo tidak berhasil satupun mencetak gol. Bahkan ketika melawan Slovenia, dia punya kesempatan mencetak 1 gol ketika mendapatkan hadiah penalti, dia tidak bisa memanfaatkannya. Bahkan di Euro kali ini dia hanya mencatatkan 1 assist saja. Tentu ini menjadi catatan yang sangat buruk ya, tetapi ya karena kita juga tahu bahwa dari segi usia pun Cristiano Ronaldo memang sudah tidak muda lagi. Bahkan pemain macam Cristiano Ronaldo,
Pepe, Toni Kroos, Manuel Neuer, bahkan Thomas Muller, mungkin ini adalah permainan terakhir mereka bersama timnasnya masing-masing, seperti itu. Bahkan Ronaldo gagal memperlebar jarak golnya. Jadi Ronaldo ini memang saat ini masih memimpin di daftar top skor Euro sepanjang masa dengan koleksi 14 gol. Memang saat ini belum ada pemain aktif yang mendekatinya. Walaupun ada pemain aktif seperti Alvaro Morata dan Antoine Griezmann, tetapi masih jauh untuk mengejar perolehan gol dari Cristiano Ronaldo. Mereka masing-masing mengoleksi 7 gol. Jadi di Euro kali ini untuk pemain-pemain senior seperti Toni Kroos, Cristiano Ronaldo, dan Pepe, Manuel Neuer bersama Thomas Muller, mungkin ini menjadi turnamen yang terakhir bagi mereka bersama timnasnya masing-masing. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.